نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة Hajat apa yang kau maksudkan sampai kau sungguh-sungguh memintanya kepada Allah? Beliau tersenyum kemudian menjawab, hajat apa lagi selain kematian dalam husnul khatimah? Hajat apa lagi selain saya mati membawa iman? Karena nggak yakin. Bahkan sahabat besar Abu Dzar Al-Ghifari alaihi ridwanullah, beliau mengatakan dengan diawali sumpah, wallahi thumma wallah ma amina rajulun min salbil iman illa wasulib. Sungguh demi Allah kata beliau, tidaklah seseorang merasa aman dari tercabutnya iman, melainkan satu waktu akan datang masanya iman tercabut dari dalam hatinya. Lagian Bu, menurutmu siapa kamu sampai kamu yakin Allah akan menerimamu? Sama. Menurut kamu siapa saya sampai saya yakin bahwa Allah akan menerima saya? Tidak ada siapapun di antara kita yang punya kepastian bahwa Allah akan menerima kita. Tidak kamu, tidak saya.
kita semuanya sama-sama sedang berusaha cari muka di hadapan Allah. Kita semuanya sama-sama sedang berusaha agar ketika datang ajal menjemput kita, Allah berkenan membuka pintu rahmatnya lebar-lebar buat kita. Bu, Allah tidak pernah wajib untuk mematikanmu dalam husnul khatimah. Allah tidak pernah punya kewajiban untuk memasukkanmu ke dalam surga. Allah tidak pernah punya kewajiban untuk menetapkan iman Islam di dalam hatimu ketika datang ajal menjemput. Allah tidak pernah punya kewajiban kepada kita apapun. Karenanya kita harus terus-terusan mengemis di pintu Allah sembari berkata, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, karuniakan kepada kami kematian dalam keadaan yang terbaik. Kita harus terus-terusan berdoa, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami berada dalam keimanan kepadamu. Kita harus terus-terusan serius minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan pernah Kau cabut hidayah iman yang telah Kau karuniakan dalam hati kami. Ya Allah, karuniakanlah darimu rahmatmu, kasih sayangmu. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha memberi. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, apa caranya biar kita bisa bersiap-siap dan biar pantas kalau datang ajal kita matinya husnul khotimah? Kalau kamu pengen tahu, saya akan kasih tahu. Yang pertama, al-mar'u mat ala ma'asya alaih. Seseorang akan meninggal dunia dengan keadaan hatinya semasa hidup. Hatimu sepanjang hidup tuh seringnya ngerasanya kayak gimana, sibuknya terhadap apa, kamu akan meninggal dunia dalam keadaan semacam itu. Kalau waktu hidupmu itu hatimu sibuk terus-terusan dengan urusan dunia, kayak tiap hari yang dipikirin, nih hari makan apa, besok makan apa, ntar minggu depan gimana, bulan depan gimana, terus aja di pikiran. Kayak gak pernah gitu nanyain Allah ridho gak ya sama saya. Gak jadi pikiran. Hatinya sibuk terus-terusan mikirin urusan dunianya. Ntar mau kondangan pakai baju yang mana, saya nabung udah cukup belum beli handphone yang baru, saya mau beli ini, saya pengen punya itu, terus aja. Si ini udah punya itu, si itu udah punya ini, saya kapan mau punya itu, saya kapan mau punya ini.
Jika yang ada di dalam hatimu terus-terusan urusan dunia, Bu, jangan salahkan siapa-siapa. Kalau saat meninggal dunia hatimu pun masih sibuk dengan urusan dunia. Hati yang sibuk dengan urusan dunia. Saya sering sampaikan, semoga jadi kalimat yang terngiang di pikiranmu. Dengarkan saya. Kalau yang kamu pikirkan di dunia ini selalu saja tentang urusan dunia, lantas kapan ceritanya kamu memikirkan akhiratmu? Kalau semua inginmu di dunia ini hanyalah tentang dunia, lantas dengan apa kamu datang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau segalanya tentang dunia lagi, mau ngadep Allahnya bawa apa, Bu? Bahkan kamu sholat duha urusannya biar rezeki lapang. Kamu sedekah urusannya cuman buat uang datang berlipat ganda. Kamu baca Al-Quran biar hati suami tambah sayang. Kamu tahajud biar suami gak kawin lagi. Kalau semua inginmu di dunia adalah untuk urusan dunia, lantas mana bekal yang akan kamu bawa menuju akhirat? Semua doamu lagi-lagi tentang urusan dunia. Semua hajatmu selalu saja tentang dunia. Apa yang kamu inginkan semuanya adalah tentang urusan dunia. Tak takutkah kamu jika datang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu ternyata tidak punya bekal apa-apa? Ya Allah, mengapa engkau tidak ridho padaku? Kata Allah, emang pernah kamu cari ridhoku? Bukankah selama hidup di dunia kamu hanya sibuk mencari-cari ridho manusia? Kalau kamu minta aku beri, tapi ternyata kamu memang tidak pernah memintanya. Ayolah, mau nunggu umur berapa kamu mulai siap-siap menuju kematianmu? Mau nunggu apa sampai kamu mulai berpikir al-an, sekarang waktunya bagi saya untuk mulai mencari Allah dalam hidup saya? Sebab ternyata saat datang ajal, Ibu, Allah cerita dua keadaan. Ketika datang ajal menjemputmu, kematian menjemputmu, Allah cerita dalam Al-Quran tentang dua keadaan. Ada keadaan kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, hatta idza jaa ahadakumul maut faqala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hatta idza jaa ahadakumul maut, sampai ketika ajal datang menjemput seseorang. Waqal, dia berkata, Rabbirji'un, ya Allah balikin saya lagi ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu, saya akan ngerjain amal soleh yang selama ini saya tinggalin. Ya Allah, balikin saya ke dunia. Saya mau sedekah karenamu. Saya mau tahajud. Saya mau ibadah.
Saya mau berbuat baik sama orang. Saya mau berbekal buat akhirat. Selama ini suka berbuat baik juga, tapi tujuannya biar orang lain juga berbuat baik. Bukan karena Allah, bukan mau nyari pahala di sisi Allah. Ya Allah, balikin saya ke dunia ya Allah. Saya mau baca Quran, saya mau sholawatan, saya mau hadir majlis. Balikin saya ke dunia ya Allah. Saya mau minta maaf sama suami, saya mau minta maaf sama orang tua, saya mau minta maaf sama anak-anak saya ya Allah. Saya mau baik sama semua orang. Balikin saya lagi ke dunia ya Allah. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Saya bakal kerjain perbuatan-perbuatan baik yang selama ini saya tinggalkan hanya karena sibuk dengan urusan dunia saya. Setahun aja ya Allah. Gak boleh setahun. Sebulan deh ya Allah, balikin sebulan. Bulan depan mati gak apa-apa deh ya Allah. Jangan sekarang ya Allah, jangan sekarang. Gak boleh sebulan, seminggu ya Allah, seminggu. Ntar deh ya Allah, Kemis yang akan datang gak apa-apa, yang sekarang jangan dulu ya Allah. Kembalikan aku di dunia. Gak boleh seminggu, sehari deh ya Allah, sehari. Besok gak apa-apa deh ya Allah, besok. Jangan sekarang. Gak boleh juga sejam ya Allah, sejam. Balikin saya 1 jam. Agar aku dapat menyusuli kebaikan yang selama ini aku tinggalkan. Gak boleh sejam. 5 menit aja ya Allah, 5 menit. Apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanyalah kalimat yang kamu ucapkan tanpa pernah sudi aku kabulkan. Waktu berdoamu sudah habis, kesempatanmu sudah hilang. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekarang saatnya kamu menjalani alam barzakh sampai hari dibangkitkan. Dan yang satu lagi yang gimana tuh? Yang Allah bisikkan di telinga batinnya. Yang saat ajal datang menjemput, Allah bisikkan di telinga ruhnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai pemilik hati yang tenang, yang gak tergesa-gesa urusan dunia, yang gak ambisi terhadap dunia, yang tenang karena faham makna walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat jauh lebih utama. Akhirat jauh lebih penting daripada sekedar urusan dunia. Orang-orang yang faham bahwa kita dicipta di dunia bukan untuk dunia. Orang-orang yang faham bahwa hidupnya di dunia adalah untuk berbekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang faham bahwa dunia hanyalah persinggahan sementara untuk perjalanan panjang berakhir di surga. Hidupnya tenang, ada Allah bersama dengan mereka. Allah selalu jadi tujuan. Mau nikah karena Allah, hamil karena Allah, kandungannya diniatkan untuk Allah, melahirkan karena Allah, mendidik anaknya karena Allah, untuk Allah.
Berbuat baik pada suaminya karena Allah, berbuat baik pada siapapun karena Allah. Dia sholat, dia sedekah, dia puasa karena Allah. Dia makan, dia minum, dia jalan, dia tidur, dia berpakaian, dia mandi karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia tahu dia hidup di atas muka bumi ini lillahi taala, untuk Allah Subhanahu wa taala. Hatinya selalu tenang karena Allah selalu bersama dengannya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai pemilik jiwa yang tenang, yang hidup bersama dengan Allah, irji'i ila rabbik, saatmu kembali kepada Allah, saatmu kembali kepada Allah. Tapi Allah ketika menyebutkan tentang dirinya, Allah bilang ila rabbik, kepada pemeliharamu, kepada pengasuhmu. Indah banget teman-teman. Allah nggak bilang irji'i ila khaliqik, kembalilah kepada yang menciptakanmu. Atau Allah nggak bilang irji'i ila malikik, kembalilah kepada pemilikmu. Enggak, Allah bilang ila rabbik, kembalilah kepada Tuhan yang selama ini memeliharamu. Rabb, rabba yurabbi, murabbi, sang pemelihara, sang pengasuh. Allah kalau udah cinta sama hambanya, saat kematiannya Allah bilang, jangan takut, aku bukan asing bagimu. Aku yang selama ini memeliharamu, aku yang selama ini mengasuhmu. Aku Tuhanmu. Radiyah, kamu ridho padaku. Mardiyah, aku pun ridho padamu. Kamu cinta padaku, aku pun cinta padamu. Yuk balik. Tapi ya Allah, nanti di sana saya sama siapa? Anak-anak saya tinggalin, suami saya tinggalin, keluarga saya tinggalin. Semuanya kan masih ada di dunia. Fadkhuli fi ibadi. Tenang, kembalilah kepada golongan hamba-hambaku. Bukankah Nabi Muhammad telah meninggal dunia? Bukankah kakek nenekmu telah meninggal dunia? Bukankah orang tuamu telah meninggal dunia? Bukankah banyak kekasih-kekasihku, orang-orang kesayanganmu telah meninggal dunia? Kembalilah kepada golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Nanti di sana gimana ya Allah? Takutnya nggak nyaman, takutnya nggak enak. Fadkhuli jannati. Surga telah kupersiapkan untukmu. Kebahagiaan, kesenangan, kedamaian, ketentraman telah aku siapkan untukmu. Masuklah ke dalam surgaku. Kamu, kematianmu hanya akan menjadi salah satunya. Yang setengah mati minta dibalikin, dan Allah bilang silahkan ucapkan apapun, aku tak sudi mendengarnya. Ataukah kamu akan menjadi orang-orang yang ditenangkan Allah, seraya dengan penuh keridhoannya dia mengatakan fadkhuli jannati. Kamu
hanya perlu untuk menetapi rasa hati, mencari Allah, mengemis ridha Allah di sisa hidupmu di atas muka bumi ini. Nggak lama lagi kok Bu, nggak lama lagi. Kematian tuh nggak pernah lama buat siapapun di antara kita. Sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, ntar juga datang waktunya. Nggak lama lagi. Udah cukup sibukmu sama dunia tuh, udah cukup. Sibukmu sama dosa udah cukup. Masih mau nambah dosanya? Masih mau nambah salahnya? Masih mau nambah jauhnya dari Allah Subhanahu wa taala? Masih mau kamu terus-terusin jalan kamu yang salah itu? Bukankah sudah datang waktunya saatmu untuk kembali kepada Allah, mempersembahkan waktu, mempersembahkan tenaga, mempersembahkan rasa hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat bangun tidurmu kamu berkata, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih ya Allah, ada hari baru yang kau minta aku menjalaninya. Karenamu aku akan hidup hari ini untukmu. Sebab aku faham hanya kepadamu aku kembali. Ya Allah, mudahkan aku menjalani taat sepanjang hari ini. Jauhkan aku dari segala dosa sepanjang hari ini ya Allah. Tidakkah kamu tertarik menjadi seorang hamba yang mempersembahkan hati untuk Allah? Belum juga? Belum juga tertarik? Kamu masih pengen apa? Mempersembahkan hati buat seorang manusia? Belum cukup dikecewain? Hah? Belum cukup rasanya kamu merasa aku sudah kerjakan segalanya untuknya, tapi ternyata dengan begitu mudah dia membagi rasa hatinya dariku. Hah? Belum cukupkah kamu dikecewakan? Tak tahukah kamu bahwa saat kamu dikecewakan itu adalah tali yang Allah ulurkan kepadamu? Karena Allah melihat kamu lagi dan lagi terjerat hati kepada yang tidak semestinya. Kamu lupa hidupmu buat Allah. Kamu terlalu sibuk mencari cinta manusia hingga Allah pun benturkan kamu dengan rasa mengenalkan cintanya yang sejati. Itu adalah cara Allah mengenalkan perhatiannya kepadamu yang hakiki. Jangan tinggalin Allah, Bu. Jangan tinggalin Allah, Kak. Jangan tinggalin Allah, Dek. Sebab ketika datang ajal menjemputmu, yang kamu harapkan tidak meninggalkanmu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengemislah di pintunya dari sejak sekarang, di sisa umur. Hingga saat ajal datang menjemputmu, Allah berkenan membukakan pintunya untukmu lebar-lebar. Dipapahnya kamu menuju keridhaan, dibahagiakannya kamu dengan kebahagiaan yang tak ada ujungnya. Jangan mau-maunya terusir dari pintu Allah.
Jangan mau-maunya hidup untuk selain Allah. Sebab kalau kamu hidup untuk selain Allah, kamu meninggalkan Allah. Kalau kamu meninggalkan Allah, Allah meninggalkanmu. Dan kamu gak akan kuat. Kamu gak akan sanggup jika saat ajal datang menjemputmu, Allah meninggalkanmu. Satu, jaga hati, hiduplah untuk Allah. Kalau kamu kepengen kematianmu dalam husnul khatimah. Yang kedua, rajinlah berdoa, minta husnul khatimah. Terus apapun yang kamu lakukan, minta ya Allah jadikan hasilnya husnul khatimah. Hadir majelis, doanya Habib Ali, Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitam. Ya Allah, jadikanlah hasil dari kumpulan-kumpulan kami, jadikanlah hasil dari majelis-majelis kami adalah husnul khatimah, kematian kami dalam husnul khatimah. Kayak orang kalau kerja kan ada gajinya, kalau kerja kan ada upahnya. Ya Allah, kami minta upah kami hadir di majelis ilmu, upah kami hadir di majelis taklim ya Allah adalah kematian dalam husnul khatimah. Kau lagi sholat, habis selesai sholat kamu berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, tub alaina innaka antat tawwab. Ya Allah, terima sholat saya ya Allah, terima sholat saya ya Allah. Jadikanlah hasil dari sholat kami ini ya Allah adalah rahmat-Mu, adalah husnul khatimah saat ajal datang menjemput kami ya Allah. Apapun yang kamu lakukan dari kebaikan-kebaikan, minta doa sama Allah, minta ya Allah husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah ya Allah. Lagi hujan, doa ketika hujan mustajab. Bu, jangan cuman sekedar minta ya Allah, hati suami jangan pernah berpaling dari saya ya Allah. Jadikan dia mencintai saya dengan ugal-ugalan. Gak usah segitunya. Ya Allah, cintai diri ini ya Allah. Sayangi diri ini ya Allah. Hingga datang ajal menjemput Engkau berkenan menyayangi saya ya Allah. Minta sama Allah. Minta. Terus minta. Saat berjumpa dengan orang saleh, doakan saya biar husnul khatimah. Minta kematian dalam husnul khatimah. Saat kamu bisa berziarah ke makam orang saleh, ke makam wali min auliyaillah, ke makam nabi min anbiyaillah, doa, minta sama Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Apapun yang kamu lakukan, tahajudmu malam hari, minta husnul khatimah. Habis selesai sholat witirmu, minta kematian dalam husnul khatimah. Apapun aja yang kamu lakukan dari kebaikan, minta kematian dalam husnul khatimah. Saudaraku sekalian, menjelang pada kita malam nisfu Sya'ban, jangan lupa buat baca Yasin 3 kali dengan niat-niatannya masing-masing. Yasin pertama, niat umur yang berkah, umur yang penuh dengan kebaikan, umur yang penuh dengan ketaatan. Sisa umurmu minta sama Allah Subhanahu wa taala agar hidup dalam kebaikan-kebaikan. Yasin yang kedua, minta sama Allah Subhanahu wa taala rizkimu zahir batin. Rizki bukan cuman sekedar uang, teman-teman sekalian. Kesolehan anak-anakmu adalah rezeki. Kesolehan dirimu, akhlak yang baik adalah rizki.
Kesehatan badanmu adalah rezeki. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Rizki yang halal, yang thayyib, yang berkah, kebaikan-kebaikan selama hidup di atas muka bumi ini. Yasin yang ketiga, minta kematian dalam husnul khotimah. Penting saat kita mengamalkan apapun dari kebaikan-kebaikan, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengakhirkan hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian yang terakhir, satu, persembahkan hati untuk Allah di sisa kehidupan, hidup untuk Allah agar kamu dimatikannya nanti dalam keadaan untuk Allah Subhanahu wa taala juga. Kemudian yang kedua, berdoa terus, minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengakhirkan hidupmu dalam husnul khotimah. Yang terakhir, teman-teman saudaraku sekalian, kalau kamu kepengen dikaruniai mati husnul khotimah, yang terakhir, cintai orang-orang soleh. Sebab di akhirat nanti kamu akan dikumpulkan bersama dengan mereka. Cintai orang-orang soleh. Cintai manusia paling saleh. Namanya Nabi Muhammad. Cintai Nabi sebisamu mencintai seseorang. Kenalan sama Nabi Muhammad. Nih Bu, di sisa umur yang kamu punya, kenalan lagi sama Nabi Muhammad. Deketin Nabi Muhammad. Deketin. Ibu, kadang kita tuh kan kalau kayak lagi mau pemilihan presiden, berusaha kalau yang punya link deketin nih calon presiden. Kalau misalnya sampai 5 tahun presidennya kenal sama kita kan enak nih, kayak urusan-urusan. Apalagi kalau dia sayang sama kita gitu. Kayaknya urusan 5 tahun ke depan selama dia menjabat jadi lebih gampang. Dan memang, tapi ibu-ibu sekalian, saya kasih tahu, pejabat paling tinggi di sisi Allah bernama Muhammad. Manusia paling tersayang di sisi Allah bernama Sayyiduna Muhammad. Yang pegang kunci surga itu namanya Nabi Muhammad. Pemilik syafaatul udma di saat yang lain gak ada yang bisa melakukannya adalah baginda kita Nabi besar Muhammad. Bukankah ketika kamu dekat dengannya, urusan akhiratmu menjadi jauh lebih mudah? Bukankah kalau sampai kamu meninggal dunia dan beliau sayang padamu, urusan-urusan akan jauh lebih mudah? Kenalan coba sama Nabi Muhammad. Deketin Nabi Muhammad. Cintai Nabi Muhammad. Rindukan Nabi Muhammad. Enggak akan biarin kamu susah. Nabi tuh enggak tegaan orangnya. Kalau kamu udah kenal, deket, disayang sama Nabi, Nabi gak bakal bikin kamu susah. Nabi bakal ngasih syafaat sama kamu. Ditolonginnya kamu saat sakarat. Disyafaatinya kamu saat dikubur. Disyafaatinya kamu saat di mahsyar. Disyafaatinya kamu saat kamu menghadap Allah. Disyafaatinya kamu saat amal kamu ditimbang. Bahkan disyafaatinya kamu saat kamu lewat jembatan. Kamu hanya perlu di sisa umurmu deketin Nabi Muhammad. Deketin orang-orang soleh. Deketin hamba-hamba tercinta di sisi Allah. 3 hal itu jika kamu lakukan, jadi bekalan besar untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar saat jadi tamunya Allah,
kamu jadi tamu yang diterima. Dibisiki di telingamu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Kita bacakan suratul Fatihah untuk yang sudah meninggal dunia di antara kita, Hajah Sunani yang dihaulin, juga untuk yang makamnya ada di belakang kita, Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i dan juga Mama Azizah. Kita doakan mudah-mudahan Allah bahagiakan mereka sebahagia-bahagianya di dalam alam kuburnya. Dan kita juga minta dengan suratul Fatihah ini, semoga tatkala datang ajal menjemput kita, kita dimatikan dalam husnul khatimah. Kita tabung saat ini untuk saat itu. Kita jadikan Fatihah kita sebagai tabungan kita. Sekarang kita nabungnya, kita minta Allah Subhanahu wa taala bagi hasilnya di saat ajal datang menjemput kita. Semoga dengan itu Allah berkenan mematikan kita dalam husnul khatimah. Dengan keberkahan manusia yang diisra mi'rajkan Allah. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah birmatil Fatihah barakatil Fatihah taftah lana abwabal khair tu'amilana muamalata ahlal khair takfina min jamil fitan wal mihan wa usudair innaka wali kulli khair matafaddil bi kulli khair birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa syahadatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afwan indal hisab wa amanan minal adab wa nasiban minal jannah wa jawazan 'ala sirat wa murafaqatan bin nabi warzuqna an-nadhar ila wajhikal karim. Allahumma afina min bala'ik wa auzi'na syukra na'maik wa adikna bardafik wa halawata munajatik ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa tawaffana ala millatik ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa tawaffana ala millatik ya muqallibal qulub ثبت قلوبنا على دينك وتوفنا على ملتك يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال وعافنا من أهوال أهل الضلال وفعل الجهال اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم لنا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم اجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbal Allah minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat
Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.